Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fajar Purnama Sugiharto. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah agama yang berjudul Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis. Hadis secara besar berarti kata-kata atau percakapan, sedangkan menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada manusia baik melalui ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Klasifikasi hadis. 1. Berdasarkan tingkatan kesahihan. Hadis sahih, hadis yang memiliki tingkat kesahihan tertinggi dan diterima secara umum oleh para ulama. Hadis hasan, hadis yang memiliki tingkat kesahihan di bawah hadis sahih, namun masih dapat diterima. Hadis dhaif, hadis yang memiliki tingkat kesahihan lemah dan tidak dapat diterima secara umum. 2. Berdasarkan cara penyampaian. Hadis qudsi, hadis yang secara substansi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun disampaikan melalui perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Landasan Al-Qur'an dan hadis. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya sebagai sumber hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. 1. Quran Surat An-Nisa. 2. Quran Surat Al-Ahzab. Dan 3. Quran Surat Al-Hasr. Sedangkan landasan hadis. 1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika aku ditanya sesuatu perkara, maka aku akan menghukum dengan apa yang aku ketahui dari Allah. Jika aku tidak mengetahui apa-apa dari Allah, maka aku akan berusaha untuk meneliti pendapat para ulama. Jika pendapat para ulama berbeda-beda, maka aku akan memilih pendapat yang paling kuat menurutku. 2. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya aku telah meninggalkan 2 perkara bagi kalian. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Peran hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis memiliki peran penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Peran tersebut antara lain yaitu penegasan dan penjelasan Al-Qur'an. Hadis memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global dan umum. Merumuskan hukum baru yang tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an. Hadis menjadi sumber hukum bagi hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti tata cara ibadah, muamalah, dan ahwal al-syahsiyah. Sedangkan dalam dalam penelitian hadis digunakan beberapa metode untuk memastikan kesahihan dan kredibilitas hadis, yaitu ilmu rijal atau ilmu pariwayat. Ilmu ini mempelajari tentang biografi, sifat, dan keahlian para periwayat hadis. Ilmu jar wa ta'dil, ilmu luka dan kepercayaan. Ilmu ini mempelajari tentang cacat dan kelebihan para periwayat hadis. Ilmu dirayah atau ilmu kritik hadis. Ilmu ini mempelajari tentang metodologi kritik hadis seperti analisis isi dan sanad. Beberapa contoh penerapan hadis dalam hukum Islam. 1. Kewajiban sholat 5 waktu beserta tata cara
tata caranya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. 2. Zakat. Jenis zakat, kadar zakat, dan golongan penerima zakat didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Puasa. Kewajiban puasa Ramadan, tata cara puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. 4. Haji. Rukun dan wajib haji beserta tata caranya didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dan penutup. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran penting dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Hadis memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci terhadap ayat-ayat Al-Quran, merumuskan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dan menjadi pedoman perilaku dan moral bagi umat Islam. Dalam penelitian hadis digunakan beberapa metode untuk memastikan kesahihan dan kredibilitas hadis, yaitu ilmu rijal, ilmu jar wa ta'dil, dan ilmu dirayah. Hadis telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, muamalah, dan al-wal al-syaksiyah. Memahami dan mempelajari hadis dengan baik merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam agar dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.